Targetnya bukan sembarangan orang, melainkan perempuan yang hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 3 sampai 6 bulan. Di atas altar telah disediakan sebuah minuman berwarna merah yang disebut sebagai darah suci dari janin yang belum sempurna. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka dibuat percaya kalau pelepasan hasrat tanpa batas itu merupakan bentuk persembahan energi negatif kepada entitas yang mereka sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Kisah mengerikan ini datang dari pengalaman seorang perempuan. Demi menjaga privasinya, nama aslinya sengaja disamarkan. Sebut saja namanya Kiren. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2013 saat Kiren masih berstatus sebagai mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Tengah. Sejak kecil Kiren ini tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Kehilangan itu membuatnya nyaris tidak pernah merasakan kasih sayang yang utuh. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang sangat sibuk bekerja, sehingga jarang punya waktu untuk menemani atau memperhatikannya. Sementara itu, kakak laki-lakinya juga sudah fokus dengan keluarga kecil yang baru dibangunnya. Akibatnya, Kiren lebih sering menjalani hari-harinya seorang diri dan memendam rasa sepi di dalam hatinya. Waktu mulai masuk kuliah, Kiren kenal sama seorang laki-laki bernama Brian. Mereka memang beda kelas, tapi cukup sering ketemu di kampus. Brian sendiri merupakan keturunan orang asing. Sampai akhirnya suatu hari Brian ngajak Kiren buat ikut datang ke sebuah komunitas. Tempat itu adalah sebuah tempat ibadah. Katanya di sana semua orang saling menyayangi, saling peduli dan memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Mendengar itu, Kiren yang memang lagi kehilangan arah langsung mengiyakan ajakan Brian tanpa banyak berpikir. Buat dia, mungkin ini adalah tempat yang selama ini dia cari. Tapi Kiren sama sekali nggak tahu kalau langkah pertamanya masuk ke dalam tempat komunitas itu berkumpul adalah awal dari mimpi buruk yang bakal mengubah seluruh hidupnya. Hari pertama kali masuk ke dalam gereja itu, Kiren melihat ruangan sudah dipenuhi banyak orang yang duduk dengan wajah serius, menggunakan salib yang dipasang terbalik. Di bagian depan berdiri seorang pemimpin sekte yang langsung menyambut kedatangannya. Gak lama kemudian, seseorang menyodorkan segelas minuman berwarna merah ke tangan Kiren. Darah itu sebagai simbol suci pengikat janji dan kesetiaan yang tidak boleh dilanggar kepada sekte. Minumlah darah suci ini sebagai lambang kepasrahanmu. Terimalah dia ke dalam tubuhmu, kata si pemimpin sekte itu. Kiren pun menengguk minuman itu, tapi beberapa saat kemudian perutnya langsung terasa mual karena bau amis yang luar biasa sampai hampir memuntahkan semuanya. Tapi anehnya, semenjak kejadian itu Kiren justru merasa sangat nyaman berada di tempat itu. Orang-orang di sana juga terus ngasih perhatian yang selama ini nggak pernah dia rasain. Di titik itulah Kiren mulai berpikir, oh mungkin ini keluarga yang selama ini aku cari. Salah satu hal yang bikin Kiren makin betah sama komunitas ini adalah fasilitasnya mewah banget. Gaya hidup mereka kelihatan jauh di atas rata-rata. Kiren yang cuma anak kuliahan biasa jelas langsung silau. Dalam pikirannya mulai muncul satu pertanyaan. Sebenarnya komunitas ini dapat uang sebanyak itu dari mana ya? Bahkan ada satu kalimat yang sering mereka tanamkan kepada anggotanya yang baru. Kalau kamu ikut jalan kami,
kamu gak akan pernah kekurangan. Di sini semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Karena sudah terlanjur merasa nyaman dan pelan-pelan mulai terdoktrin, Kiren akhirnya ikut hanyut ke dalam arus komunitas itu. Dia jadi semakin aktif. Hampir setiap minggu Kiren gak pernah absen datang ke setiap pertemuan. Posisi Kiren di dalam komunitas itu melesat begitu cepat. Bukan tanpa alasan, dia dikenal sebagai sosok yang paling berhasil mencari anggota baru. Targetnya bukan sembarangan orang, melainkan perempuan yang hamil di luar nikah dengan usia kandungan sekitar 3-6 bulan. Janin yang masih berada di dalam kandungan itu kemudian dipaksa keluar untuk dijadikan persembahan dalam ritual gelap yang mereka jalankan. Gak tanggung-tanggung, dia berhasil mendapat jabatan sebagai jenderal, memegang kendali atas ratusan anggota yang berada di bawah garis komandonya dalam jaringan sekte tersebut. Di titik itu, Kiren merasa seperti memiliki segalanya. Dia punya jabatan, punya pengaruh, dan yang membuatnya terlena uang yang mengalir seolah gak pernah ada habisnya. Tapi semua kemewahan itu tentu ada harganya, dan harga yang harus dibayar benar-benar di luar nalar. Di dalam komunitas itu ada sebuah ritual yang mereka sebut sebagai perjamuan. Tapi ritual ini bukanlah perjamuan dalam makna yang sebenarnya, melainkan sebuah ritual yang mereka yakini sebagai bentuk penyerahan diri kepada kegelapan. Sebagai salah satu jenderal, Kiren diwajibkan untuk memimpin sekaligus ikut menjalani ritual tersebut. Di atas altar telah disiapkan sebuah minuman berwarna merah yang disebut sebagai darah suci dari janin yang belum sempurna. Para anggota kemudian diminta meminumnya sebagai simbol kepatuhan dan penyerahan diri kepada sosok yang mereka sembah. Mereka juga diyakinkan bahwa semua ritual itu akan memberi kekuatan, perlindungan, dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Karena doktrin yang terus ditanamkan, para anggota pun perlahan menerima semua itu tanpa lagi mempertanyakannya. Tapi kelakuan mereka ternyata nggak berhenti sampai di situ. Setelah ritual itu selesai, lampu di dalam ruangan mulai diredupkan. Gak lama kemudian terdengar suara alunan musik dengan irama yang monoton dan pelan. Disinilah mereka masuk ke tahap berikutnya yang disebut sebagai santap kasih bersama. Kalau dengar namanya mungkin terdengar biasa ya, tapi kenyataannya itu hanyalah kedok untuk sebuah ritual seks bebas yang dilakukan secara massal. Semua orang yang ada di ruangan itu tanpa memandang siapapun diwajibkan ikut dalam ritual tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka dibuat percaya kalau pelepasan hasrat tanpa batas itu merupakan bentuk persembahan energi negatif kepada entitas yang mereka sembah. Sampai akhirnya suatu hari ada seorang jemaat baru yang menarik perhatian Kiren. Dia adalah seorang perempuan bernama Christine. Christine ini bukan berasal dari lingkaran dalam komunitas itu. Entah gimana ceritanya, dia mulai akrab dan masuk ke dalam lingkungan pergaulan Kiren. Yang bikin Kiren heran, Christine benar-benar berbeda dari kebanyakan orang di sana. Pembawaannya tenang, tutur katanya lembut. Kiren ngerasa adem banget kalau lagi ngobrol sama dia. Pelan-pelan Christine mulai membuka percakapan dengan Kiren. Dia nggak pernah sekalipun menghakimi atau langsung bilang kamu ada di jalan yang salah. Nggak. Caranya jauh lebih halus dari itu. Christine lebih memilih memulai dari obrolan-obrolan ringan. Yang paling membuat Kiren nyaman, Christine selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Empati yang dia tunjukkan terasa begitu tulus. Sejak mengenal Christine, pelan-pelan cara pandang Kiren mulai berubah.
Rasanya seperti ada yang mengingatkan dia kalau di luar sana masih ada dunia yang normal. Seiring berjalannya waktu, setiap kali pulang dari ritual, Kiren mulai merasa gelisah. Ada rasa mual, sesak, dan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dia sering menatap berkedua tangannya sendiri sambil bertanya dalam hati, sebenarnya aku ini sudah berubah jadi apa? Bayangan setiap ritual yang pernah dia jalani terus berputar di kepalanya, sampai-sampai hampir setiap malam Kiren kesulitan memejamkan mata. Dan disitulah Kiren akhirnya sadar, semua kemewahan yang selama ini dia dapat perlahan menyeret dirinya ke dalam jurang kesesatan. Dengan sisa keberanian yang masih dia punya, Kiren akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia memilih keluar dari sekte itu, melepas jabatannya sebagai jenderal, meninggalkan semua fasilitas yang selama ini dia nikmati, dan memutus semua hubungan dengan orang-orang yang masih berada di dalam komunitas tersebut. Tapi teman-teman, ternyata keluar dari sekte seperti itu sama sekali nggak semudah yang dibayangkan. Awalnya ancaman yang datang masih berupa teror secara fisik. Kiren beberapa kali merasa diikuti di jalan, mendapatkan intimidasi dari mantan bawahannya, sampai menerima surat-surat tanpa identitas yang isinya penuh ancaman. Tapi seiring berjalannya waktu, teror itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kiren merasa gangguan yang datang bukan lagi sekadar ulah manusia, melainkan ada sesuatu yang terus mengikutinya, seakan datang dari dunia yang tak kasat mata. Menurutnya, inilah yang menjadi fase paling berat dalam hidupnya, yang paling menyiksa. Soalnya, teror seperti itu nggak bisa dihadapi dengan logika manusia biasa. Hampir setiap kali mau tidur, Kiren merasa seperti ada sosok yang masuk ke dalam mimpinya. Sosok itu mendekat lalu mencekiknya. Dan cekikan itu terasa begitu nyata, sampai Kiren terus sering terbangun sambil terengah-engah. Di malam-malam yang lain dia bermimpi diseret menuju sebuah altar. Di sana kepalanya dibenturkan berkali-kali hingga berdarah. Dan anehnya, saat terbangun dia merasakan sakitnya terasa sangat nyata. Seakan semua yang baru saja dialami benar-benar terjadi. Menurut Kiren, antara batas mimpi dan kenyataan saat itu terasa begitu tipis. Itulah yang membuat setiap malam menjadi sesuatu yang sangat dia takuti. Di dalam mimpi-mimpi itu, Kiren merasa terus diburu oleh sosok-sosok kecil berwarna merah yang mengejarnya sambil menangis dan memanggil-manggil dirinya. Wujud mereka membuat Kiren langsung teringat pada sebuah ritual malam yang kelam yang pernah dia jalani. Gangguan itu ternyata gak cuma muncul saat dia tidur, mulai terasa semakin nyata. Beberapa kali Kiren mengaku mendengar bisikan tepat di telinganya, kadang hanya satu suara, tapi di waktu lain terdengar seperti ratusan suara yang memanggil namanya secara bersamaan. Kiren, balik Kiren, kamu masih punya hutang darah. Suara-suara itu terus terngiang di kepalanya. Teror-teror seperti itu terus berdatangan sampai mental Kiren benar-benar hancur. Dia jadi sulit tidur, berat badannya turun drastis, dan hidup dalam ketakutan hampir setiap hari. Kiren percaya kalau semua itu adalah konsekuensi dari masa lalunya. Sampai akhirnya kondisi Kiren drop dan jatuh sakit selama berminggu-minggu. Tapi di tengah masa-masa paling berat itulah, Christine dan beberapa orang yang peduli padanya tetap memilih untuk bertahan di sisinya. Mereka nggak pernah meninggalkan Kiren sendirian. Pelan-pelan mereka terus memberikan dukungan doa yang tidak pernah putus, menguatkan dan menemani proses pemulihan. Seiring berjalannya waktu, kondisi psikologis Kiren mulai membaik.
perlahan dia bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Meski begitu, ada satu hal yang sampai hari ini masih terus dia bawa. Sebuah penyesalan yang begitu dalam atas semua keputusan yang pernah dia ambil dan sebuah harapan agar tidak ada lagi orang lain yang mengalami jalan hidup kelam yang pernah dia lewati. Itulah kisah menyeramkan yang dialami oleh teman kita Kiren. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, mungkin ini adalah sebuah pengingat buat kita semua. Kadang rasa kesepian, kurangnya kasih sayang, dan kehampaan di dalam hati bisa membuat seseorang kehilangan arah. Syukurlah Kiren masih diberi kesempatan untuk menyadari semuanya lewat kehadiran Christine dan orang-orang yang tetap mendampinginya. Dia perlahan menemukan jalan untuk bangkit dan memulai hidup baru. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa sedekah like-nya, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.